Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di rumah, kita ketemu lagi di YouTube channel Nasari, dimana seperti biasanya Lona akan menyampaikan kisah inspiratif Islam kepada teman-teman semua, yang dimana kali ini Lona akan menceritakan kisah tentang orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat malam, atau yang lebih kita kenal lagi dengan sholat tahajud. Tapi sebelum itu kita akan bahas sedikit dulu tentang tahajud. Seperti yang teman-teman ketahui, sholat tahajud merupakan ibadah yang penuh dengan tantangan, karena gak semua orang bisa melaksanakannya dengan intens setiap hari. Bangun di sepertiga malam, lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, itu merupakan perjuangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, para pejuang sholat tahajud sudah dijamin keselamatan, kebahagiaan, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu sangat rajin melaksanakan sholat tahajud dan berpuasa keesokan harinya. Beliau pernah berpesan kepada umat manusia, "Wahai kalian umat manusia, aku ingin berpesan kepada kalian sebagai tanda kasih sayangku pada kalian, yaitu rajinlah kalian melaksanakan sholat di kegelapan malam. Karena suatu saat nanti kalian akan berada dalam kegelapannya alam kubur. Rajinlah kalian berpuasa, karena suatu saat nanti kalian akan menghadapi yang namanya hari kebangkitan yang sangat panas. Rajinlah kalian bersedekah, karena kalian akan sampai pada hari kebangkitan yang panjang dan sulit." Nah, mungkin dengan ibadah-ibadah tersebut Allah akan memudahkan kita dalam menjalani alam kubur dan hari kebangkitan. Orang yang gemar sholat tahajud itu dipercaya akan memiliki sinar di wajahnya. Jika hal ini kita katakan kepada orang-orang soleh terdahulu, jawaban mereka adalah ya tentu saja, karena berduaan di sepertiga malam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, otomatis kita akan terinfluence, kita akan istilahnya kecipratan nih cahayanya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dipercaya bahwa sholat tahajud itu memberikan impact atau dampak positif bagi kesehatan kita, memperbaiki sel-sel tubuh kita, membuat badan kita sehat, segar dan bugar gitu. Pada kali ini Lona akan menceritakan kepada teman-teman kisah Abu bin Hashim, yaitu orang yang sangat taat menjalankan ibadah sholat tahajud, tidak pernah absen, akan tetapi dia namanya tidak ada dalam daftar para pecinta Allah, atau bisa dibilang ibadahnya itu tidak sampai di Allah, tidak diterima oleh Allah, atau tidak ngaruh bagi Allah. Kok bisa ya? Tadi kan seperti yang dikatakan bahwa para pejuang tahajud udah dijamin keselamatan hidupnya, kebahagiaan hidupnya, bahkan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas kenapa hal ini tidak berlaku di Abu bin Hashim? Mari kita simak kisah ini. Untuk itu, sebelum itu tolong bantu dulu klik tombol subscribe agar Lona lebih bersemangat lagi ke depannya untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif Islam. Oke. Pada zaman dahulu ada seseorang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim adalah ahli tahajud. Ia sangat rutin menjalankan ibadah sholat tahajud. Tidak ada satu hari pun ia absen. Selama bertahun-tahun dia sangat konsisten, sangat bersungguh-sungguh sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika ia hendak mengambil air wudhu di sepertiga malam, ia dikagetkan oleh sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumur tempat ia sering mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia terkaget, kemudian bertanya kepada sosok makhluk itu, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sosok tersebut tersenyum dan menjawab, "Aku malaikat utusan Allah." Mendengar hal itu, Abu bin Hashim sangat terkejut sekaligus bangga. Ada apa nih? Malaikat utusan Allah duduk di bibir sumur dia gitu loh kan.
wajarlah. Kemudian Abu bin Hashim bertanya lagi, ada apa gerangan engkau di sini? Apa yang sedang engkau lakukan di sini gitu? Sama malaikat tersebut dijawab, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari para pecinta Allah. Mendengar hal tersebut sambil melihat kitab yang dipegang malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun bertanya lagi, buku apa atau kitab apa yang sedang engkau pegang itu, wahai malaikat? Dijawab sama malaikat tersebut, ini kitab yang berisikan nama-nama para pencinta Allah yang aku diutus untuk mencari mereka itu. Mendengar hal tersebut, timbullah rasa percaya diri, penuh harapan, sehingga mendorong Abu bin Hashim untuk bertanya lebih lanjut lagi. Mengingat ibadah tahajud yang sangat rajin itu dan tidak pernah absen, sangat konsisten selama bertahun-tahun, tentunya Abu bin Hashim merasa percaya diri. Wah, kayaknya ada nih nama aku di situ, dan lagian ngapain juga nih malaikat ini duduk di bibir sumurku. Kalau enggak aku adalah salah satu dari nama para pecinta Allah itu yang dimaksud. Akhirnya Abu bin Hashim bertanya lagi, wahai malaikat, adakah namaku di kitab itu? Lalu malaikat tersebut dengan ramahnya berkata, oke, baik, akan aku buka kitabnya dan akan aku cari namamu. Setelah ia mencari, ia menjawab, namamu tidak ada di dalam kitab ini. Mendengar hal itu, lemeslah dan langsung jatuh tersungkurlah Abu bin Hashim. Lalu Abu bin Hashim berkata, kok bisa ya? Periksalah sekali lagi. Diperiksa lagi sama malaikat tersebut dan tetap hasilnya tidak ada nama Abu bin Hashim. Lalu Abu bin Hashim pun lemah, jatuh tersungkur di hadapan malaikat tersebut sambil berkata, rugilah selama ini aku melaksanakan sholat tahajud setiap malam tanpa absen di sepertiga malam. Tiada henti aku melaksanakan sholat tahajud untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah semua. Namaku tidak ada dalam kitab nama-nama para pencinta Allah. Lalu malaikat tersebut menjawab, bukannya aku tidak tahu bahwa engkau rutin melaksanakan tahajud, wahai Abu bin Hashim. Aku sangat tahu engkau sangat rajin melaksanakan sholat tahajud, bahkan di saat orang-orang lain terlelap. Engkau rutin melaksanakannya dengan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bahkan sudah pernah ingin mencatat namamu, akan tetapi keinginanku itu dihalangi atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, Abu bin Hashim pun bertanya, apa gerangan penyebabnya? Lalu malaikat tersebut menjawab, engkau memang rajin melaksanakan sholat tahajud, akan tetapi engkau hanya sibuk dengan ibadahmu saja dan engkau membangga-banggakannya kemana-mana. Engkau dengan bangganya berkoar-koar ke sana kemari, dan kau terus sibuk dengan ibadahmu untuk dirimu sendiri. Kau terlalu egois. Sedangkan di sekitarmu, keluargamu, orang-orang sekitarmu ada yang sakit dan kelaparan, dan tidak sedikit pun engkau menolong mereka. Bagaimana engkau bisa masuk dalam daftar nama-nama orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau sendiri terlalu sibuk dengan ibadahmu dan tidak mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada dalam kisah yang tercantum dalam buku Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Di situ dikisahkan pada suatu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sudah rajin dan rutin melaksanakan ibadah-ibadahku. Dari ibadahku ini, ibadah yang mana yang paling menjadi ibadah favoritnya Engkau ya Allah?" Dengan santai Allah menjawab, "Sholat. Sholat itu untuk dirimu sendiri.
Karena berkat sholat, engkau terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu untuk dirimu sendiri. Karena berkat puasa, itu dapat melatih dirimu untuk bisa menghadapi dan menangani hawa nafsu dirimu sendiri. Zikir untuk dirimu sendiri. Karena berkat zikir, engkau bisa tenang dan nyaman menjalani kehidupanmu. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa berkata, "Lantas apa ibadah atau perbuatan yang membuat engkau bahagia, wahai Allah?" Mendengar hal tersebut, Allah menjawab, "Sedekah, infak, dan zakat, dan berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu kepada hamba-hambaku. Jika engkau berbuat baik kepada hamba-hambaku, menolong hamba-hambaku yang sedang susah, sedang kesulitan, sedang susah, engkau menolongnya, berarti engkau telah memberikan kebahagiaan kepadaku. Karena ketika mereka susah, aku ada di sebelah mereka. Dan ketika engkau menolong mereka dan membahagiakan hati mereka, aku ada di sebelah mereka. Dan aku berjanji, aku akan membalas perbuatanmu itu 700 kali lipat lebih daripada apa yang kau lakukan." Oke, sekian kisah yang bisa Lona sampaikan ke teman-teman. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini menyadarkan Lona pribadi juga ya teman-teman, bahwa kita tidak usah dan tidak perlu berbangga-bangga atas ibadah-ibadah kita, seperti rajinnya sholat kita, rajinnya kita berpuasa, rajinnya kita tahajud, duha, dan zikir atau bersolawat. Karena itu semua justru untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ya seperti Allah sebutkan tadi, untuk menenangkan hidup kita, untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya, untuk menyehatkan badan kita, impactnya untuk kita. Akan tetapi kalau kita baik kepada umatnya Allah itu kan sayang ya sama umat-umatnya. Terus kita baik, kita ikhlas, kita tulus kepada umat-umatnya Allah, itu udah membahagiakan Allah. Itu menjadi poin besar. Apalagi kalau sampai kita bersedekah, melakukan infak, melakukan zakat, itu itu tak ternilai. Makanya ini relate dengan kisah-kisah yang sering diceritakan oleh ustadz-ustadz, yaitu ada orang yang sudah meninggal dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulangkan dia 5 menit atau bahkan 10 detik aja. Bukan untuk sholat, bukan untuk berpuasa, bukan untuk zikir, bukan untuk sholawat, tapi untuk sedekah. Untuk dia mensedekahkan hartanya. Padahal sedekah ini adalah perbuatan yang udah jelas loh balasannya dari Allah. Jika kamu bersedekah dengan ikhlas ke orang terdekatmu atau sesama manusia, Allah akan membalasmu berkali-kali lipat. Jadi ini kisah kali ini sungguh menegur Lona. Mungkin selama ini Lona juga udah merasa cukup dengan ibadah-ibadah Lona. Walaupun Lona juga tetap rutin untuk melakukan sedekah subuh dan mengeluarkan zakat, tapi ini memotivasi Lona untuk berbuat baik ke sesama manusia. Karena dengan kita ikhlas sama perbuatan manusia lain, tidak membalas, tidak dendam, itu udah cukup membahagiakan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lebih dari ibadah apapun. Jadi kita harus balance teman-teman, antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ini kisah ini Lona ceritakan bukan berarti Lona mau bilang ke teman-teman, udah lain kali kalian gak usah terlalu ngoyo untuk ibadah. Kalian yang penting kalian baik aja, yang penting kalian sedekah aja atau infak atau sedekah atau zakat, itu lebih poinnya lebih tinggi. Enggak ya teman-teman ya, kita harus rata, kita harus balance. Alangkah sempurnanya manusia kalau dia rajin beribadah kayak sholat, tahajud, sholawat, zikir, puasa Senin Kamis, puasa segala macam, ditambah lagi dengan pribadinya yang baik kepada sesama manusia, tidak dendam, tidak iri dengki, tidak benci, saling menyayangi. Itu lebih sempurna lagi. Oke, sekian teman-teman kisah inspiratif Islam kali ini. Untuk teman-teman semua yang pengen berbagi kisah inspiratif teman-teman, bisa DM Lona ke Instagram pribadi Lona. Nanti Lona cantumin Instagramnya. Mungkin teman-teman punya kisah nih, semenjak aku sholat tahajud aku sukses nih Lon, ini yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah semua. Kalian bisa share
nanti Lona akan bawakan kisah inspiratif Islam berikutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.